Mas, kita mulai sekarang. Samudra sudah tidak sabar. Semua orang juga sudah menunggu, pinta Nadira pada suaminya. Sagara mengedarkan pandangan ke sekeliling, memastikan situasi aman. Hati dan pikirannya tidak tenang. Firasatnya buruk. Atau hanya perasaannya saja yang terlalu parno. Semua tampak baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Tenang Sagara. Tenang. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Dedi Momi, Samudra sudah menunggu. Iya, sayang. Ayo kita mulai sekarang. Sagara mengusap rambut putranya lalu menoleh pada Nadira yang dibalas anggukan kepala. Sagara mencari kepala tim organizer yang berdiri agak jauh dari posisi pusat tamu undangan, lalu menganggukkan kepala, sebagai kode pesta kembang api bisa dimulai. Kepala tim organisasi itu juga menganggukkan kepala sebagai tanda siap laksanakan. 1, 2, 3. Doar. Wah, Samudra dan Daisy bersorak bersamaan. Kembang api itu diluncurkan di atas danau yang letaknya cukup jauh dari posisi mereka. Namun posisi jauh itu justru membuat pemandangan kembang api itu terlihat lebih bagus. Doar. Daisy memekik kecil. Senang tapi juga kaget dengan ledakan yang sangat keras. Jangan takut ya, Samudra mencari-cari tangan Daisy dan menggenggamnya. Ada aku, Momi sama Dedi juga. Iya terima kasih, Samudra. Daisy tersenyum dan mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Samudra. Semua orang tampak menikmati pesta kembang api yang sangat meriah. Sukacita sangat terasa di atmosfer udara. Bahagia tak terkira. Namun kebahagiaan itu tidak bisa dirasakan oleh Cempaka. Perempuan itu tampak gelisah. Otot-otot wajahnya tegang. Dan kedua bola matanya tak henti melirik pada Daisy. Kenapa harus gandengan tangan segala? Samudra benar-benar menyebalkan. Daisy akan baik-baik saja kan? Tidak akan mati kan? Ledakan bom itu hanya akan melukai Samudra kan? Cempaka semakin gelisah saja. Tidak, aku tidak boleh ragu. Meskipun Daisy harus merenggang nyawa malam ini, aku tidak boleh mundur. Rencanaku tidak boleh gagal. Daisy maafkan Mama, nak. Mama harus mengorbankan kamu. Tapi percayalah Mama sangat menyayangimu. Sangat-sangat menyayangimu. Memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, Cempaka menekan alat di telinganya. Bagaimana? Lakukan sekarang, ucap Cempaka sambil menatap Daisy. Baik. Aku hitung mundur. Jangan menyesal. Mungkin Daisy akan mati bersama Samudra, ucap Hyuna. Cempaka mencengkeram sisi bajunya. 3. Jantung Cempaka berdebar saat Hyuna mulai menghitung. 2. Cempaka sudah siap kehilangan Daisy. Gadis kecilnya itu akan terenggut malam ini oleh dirinya sendiri. 3. Cempaka memejamkan mata semakin kuat dan tangannya refleks bergerak mencari tangan Roger untuk digenggam. Roger yang sedang menatap langit, memandangi kembang api, menoleh pada istrinya. Sayang, kenapa? Kamu takut? Cempaka menggenggam tangan Roger semakin kuat. Sayang. Roger langsung menarik istrinya dalam pelukan, nggak apa-apa. Cuma suara kembang api. Nggak perlu takut. Roger berpikir Cempaka takut karena suara ledakan kembang api. Padahal yang sebenarnya, Cempaka takut ledakan bom itu melukai suami dan anaknya. Tidak dipungkiri Cempaka merasa ketakutan sekarang. Takut kehilangan mereka. Roger dan Daisy. Jauh di dalam lubuk hati, Cempaka sangat menyayangi mereka. Namun, terhitung sudah beberapa menit berlalu setelah Cempaka memberikan instruksi pada Hyuna untuk meledakkan bom, namun tidak terjadi apa-apa. Seharusnya sekarang bom itu sudah meledak. Apa yang terjadi? Hyuna belum meledakkan bomnya atau kenapa? Cempaka mulai panik. Jangan sampai rencana ini gagal lagi. Nyaris semua rencananya belakangan ini selalu gagal. Hyuna, apa yang kamu lakukan? Seharusnya sekarang kamu sudah meledakkan bom itu. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Cempaka, terjadi ketegangan di tempat persembunyian Hyuna.
Perempuan itu melotot lebar dan kehilangan kata-kata. Kedua tangannya dicengkram sehingga tidak bisa bergerak. Atau lebih tepatnya terlalu syok sampai tidak bisa bergerak karena laki-laki di depannya ini. Levi. Lirihnya pelan sekali yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan, Hyuna? Levi mengambil tombol bom dari tangan Hyuna. Alat ini. Kenapa ada alat seperti ini di tanganmu? Dalam ketegangan dan kecurigaan, Levi masih berusaha positive thinking. Hyuna gadis manis yang dia kenal tidak mungkin melakukan ini. Hyuna. Pak Levi. Belum sempat Levi mendapat jawaban, seseorang memanggil namanya. Salah satu bawahannya yang bernama Ferdi. Pak, gawat, Ferdi kelihatan panik. Kenapa? Mari ikut saya dan bicara dengan yang lain. Saat Levi lengah bicara dengan temannya, Hyuna menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Levi dan kabur. Levi ingin mengejarnya namun, kenapa ingin mengejar panitia? Apa dia mencurigakan? Ferdi tidak tahu pasti siapa perempuan itu. Tapi dari seragam yang dipakai, jelas dia panitia penyelenggara acara ini. Tidak. Dia sama sekali tidak mencurigakan. Aku hanya memarahinya karena dia sibuk teleponan. Seharusnya dia fokus menjadi panitia. Biarkan saja, Pak. Ada masalah yang lebih penting. Kamu ke sana duluan. Nanti saya menyusul. Pak. Ada tempat yang harus saya datangi dulu. Saya curiga dengan tempat itu. Ferdi ingin menahan, tapi Levi sudah berlari pergi. Akhirnya Ferdi kembali lagi ke sebuah ruangan di mana beberapa anggota pengaman yang lain juga menunggu. Ada Hiro juga di sana. Para bodyguard tidak bisa langsung bertindak mengambil bom itu. Karena pasti akan menimbulkan kekacauan. Jadi, jalan terbaik mereka berdiskusi dulu dengan pemilik acara. Kebetulan di antara Hiro, Roger dan Sagara, hanya Hiro kelihatan tidak sibuk. Bom. Hiro nyaris tersedak saking terkejutnya. Saya melihat sendiri, Pak. Tadi ada anak-anak yang bermain bola. Tiba-tiba bola itu menggelinding di bawah meja. Saya membantunya mengambil bola itu. Saya sedang meraba-raba bola itu di lantai, saya juga melihat ke bawah meja. Ternyata ada bom menempel di bawah meja. Hiro panik sekali tapi mencoba tetap tenang. Kamu tahu jenis bom itu? Apa bom waktu? Saya tidak terlalu paham tentang bom. Tapi saya yakin itu bukan bom waktu. Karena tidak ada penunjuk waktu. Seingat saya di bom itu ada seutas kabel pendek yang menjulur. Kemungkinan besar bom itu akan meledak jika kabel itu dibakar, jelas bodyguard itu. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami siap mengambil bom itu, tapi kami harus mengevakuasi orang-orang agar keluar dari gedung, ucap Ferdi. Hiro juga bingung harus melakukan apa sekarang. Bahkan hati dan pikirannya belum pulih dari keterkejutan kabar ini. Hingga tiba-tiba pintu terbuka menyita perhatian semua orang. Pak Levi, gumam Ferdi, lega melihat Levi sudah kembali. Saya menemukan ini. Levi mengeluarkan sebuah balok kecil yang di tengah-tengahnya terdapat tombol merah. Ini tombol pengendali bom. Jika tombol ini dipencet maka bom akan meledak. Mereka kembali terkejut. Tenang saja, saya sudah menonaktifkan tombol ini. Sesaat mereka bisa menghembuskan nafas lega. Tapi, Pak, bom yang saya lihat sepertinya bom sumbu. Akan meledak jika ujung kabelnya terbakar. Bukan seperti jenis bom yang dikendalikan dengan alat jarak jauh. Levi mengangguk. Sepertinya ada lebih dari satu. Mereka kembali tegang. Bom yang dikendalikan dengan tombol ini adalah bom utama. Saat meledak akan ada kobaran api yang menyulut bom lainnya untuk meledak. Ketegangan semakin terasa di udara. Informasi demi informasi yang baru didengar semakin mengkhawatirkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita evakuasi. Ferdi kembali mempertanyakan pertanyaan yang sama pada Hiro. Karena Hiro belum memberikan jawaban. Jawabannya sudah pasti iya. Kita harus melakukan evakuasi.
Tapi bagaimana caranya kita evakuasi tanpa keributan? Sagara pasti khawatir sekali. Bahkan sebelum pesta ulang tahun dimulai dia sudah gelisah, ucap Hiro. Levi merasa bersalah. Tugas menjaga keamanan ini diamanahkan padanya. Tapi gagal nyaris untuk yang kedua kali. Pertama gagal melindungi Samudra sampai diculik. Kedua lengah mengawasi sehingga penjahat bisa masuk membawa bom. Hyuna. Jika dia dalang di balik semua ini, Levi tidak akan pernah melepaskannya. Sekarang jam 9 malam. Acara selesai jam 10 malam. Masih ada waktu 1 jam. Dan dalam waktu 1 jam bisa terjadi apa saja, Pak. Kita harus secepatnya mengambil tindakan, ucap Ferdi sambil menatap Levi. Satu-satunya pilihan yang bisa kita lakukan adalah evakuasi. Kita bicarakan dulu dengan Pak Sagara, ucap Levi. Saya akan bicara dengan Sagara, kalian tetap waspada. Baik, Pak. Setelah Hiro keluar dari ruangan, satu persatu pengawal juga keluar. Menyebar menuju ke tempat-tempat yang mereka duga terdapat bom di sana. Hiro menyelinap di antara tamu hingga berdiri di samping Sagara kemudian berbisik. Ada bom di beberapa tempat. Kita harus melakukan evakuasi diam-diam. Wajah sumringah Sagara seketika berubah tegang. Terdiam dan membeku beberapa detik untuk menguasai diri agar tidak panik. Sayang, aku pergi sebentar ya, Sagara mengusap lengan Nadira. Mau kemana? Sebentar saja. Nadira membuka mulut hendak bertanya lagi. Tapi Sagara buru-buru pergi bersama Hiro. Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya tidak baik-baik saja. Nadira menarik Samudra agar berdiri tepat di depannya. Dua tangannya mengalung di sekitar dada Samudra, memastikan putranya terlindungi. Momi, Samudra mendonggak dengan wajah bingung. Gak apa-apa, sayang. Wah itu lihat kembang api lagi. Perhatian Samudra terfokus lagi pada kembang api. Selang beberapa menit kemudian tiba-tiba terdengar suara MC. Pesta kembang api malam ini sangat indah dan mempesona sekali. Saya dan kita semua beruntung bisa menyaksikannya. Tapi sayang sekali harus berakhir sekarang. Sejujurnya saya belum puas, Pak Sagara. Saya masih ingin melihat letusan kembang api di langit malam. Kalau Anda bingung menghabiskan uang bolehlah berikan pada saya untuk membeli kembang api. Semua orang tertawa mendengar candaan dari MC. Karena kembang api sudah berakhir, fokus semua orang tertuju pada MC itu. Baik, para hadirin semua, pesta kembang api sudah selesai yang menandakan berakhirnya acara malam ini. Silakan meninggalkan ruang pesta sesegera mungkin. Karena tadi saya mendapat informasi dari teman terpercaya, sekitar 1 jam lagi akan ada hujan deras. Para tamu undangan saling berbisik, setengah tidak percaya dengan ucapan MC. Karena sekarang baru jam 9, harusnya pesta selesai jam 10. Seharusnya setelah kembang api ada acara pentas seni anak-anak dan penyanyi ibu kota. Selamat malam untuk para tamu undangan. Saya Sagara selaku pemilik acara malam ini, mempertimbangkan saran dari MC untuk mengakhiri acara malam ini karena kemungkinan akan ada hujan lebat. Jadi maaf sekali acara tidak bisa berakhir sesuai dengan jadwal. Terima kasih telah hadir di acara pesta ulang tahun putra saya. Sekali lagi saya mengucapkan maaf dan terima kasih banyak. Baru setelah mendengar langsung dari Sagara, satu persatu tamu undangan meninggalkan tempat acara. Semuanya tolong berhati-hati, jangan berebutan untuk keluar. Prediksi badai masih 1 jam lagi. Kalian masih punya banyak waktu untuk sampai rumah. Oh ya jangan lupa mengambil souvenir, ucap MC. Sebagian tamu undangan sudah meninggalkan taman. Sebagian lagi proses keluar dan beberapa tamu undangan berpamitan pada Nadira dan Sagara. Sagara bekerja sama dengan MC untuk mengakhiri acara ini tanpa membuat keributan. Untuk saja MC sangat cerdas dan bisa diajak kerjasama tanpa banyak bertanya. Sagara pasti akan memberikan yang bonus besar. Kenapa mendadak sekali?
Dari mana MC itu tahu akan ada badai? Apa temannya pegawai BMKG? Tanya Natasha bingung. Pasti terjadi sesuatu. Sagara tidak mungkin menghentikan acara tanpa alasan yang jelas, ucap Prayoga. Maksud papa? Aku juga belum tahu pasti. Tapi kita harus berhati-hati sekarang. Di mana Nadira dan Samudra? Prayoga celingukan mencari menantu dan cucunya. Itu di sana. Ayo ke sana. Setelah menemukan mereka, Prayoga menarik Natasha menuju pada Nadira, Sagara dan Samudra. Cucu opa, sini sama opa ya. Prayoga menggendong Samudra yang sudah tidak enteng lagi. Tapi demi melindunginya, Prayoga siap menggendongnya semalaman. Opa, kita harus pulang juga kan? Tadi katanya akan ada hujan besar, ucap Samudra. Sagara menatap tak tega putranya. Harusnya malam ini menjadi malam paling bahagia untuknya, tapi harus berakhir kacau begini. 2 hari ini Samudra sudah latihan bersama tim khusus yang Sagara sewa. Samudra akan menampilkan pentas seni ala-ala pelaut yang melawan bajak laut. Tapi terpaksa batal. Sagara, kita juga harus pergi dari sini, ucap Roger sambil menggendong putrinya dan menggenggam tangan istrinya. Roger ingin memastikan kedua orang yang sangat dia cintai ini aman dalam perlindungannya. Dan tanpa dia sadari, istrinya lah penyebab kekacauan semua ini. Cempaka, diam-diam mengedarkan pandangan, mencari-cari Hyuna. Di mana dia?